Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gading Hitam. Channel yang akan memperbarui informasi Anda dan juga akan memperluas wawasan Anda. Kali ini kita akan membahas sebuah kerajaan yang cukup berpengaruh di dunia, yang mana kerajaan ini menjadi tujuan bagi jemaah Indonesia untuk berhaji, dan kerajaan ini adalah salah satu penghasil minyak bumi penting bagi dunia. Sebelum kita membahas tentang kerajaan ini, alangkah baiknya kita intro dulu. Tuku tuh lewat lorong sempit, tuku tuh hamtaro berlari. Apa yang paling dah senangi? Biji bunga matahari, ya hamtaro berlari. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Kerajaan Arab Saudi. Yang akan kita bahas nanti adalah sejarah, sistem pemerintahan, dan juga raja-raja yang memerintah dari awal terbentuk sampai sekarang. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah Kerajaan Arab Saudi. Oke, saya akan membagi sejarah Kerajaan Arab Saudi ini menjadi 3. Yang pertama, Kerajaan Saudi periode pertama. Yang kedua, Kerajaan Saudi periode kedua. Yang ketiga, Kerajaan Saudi periode modern. Kita masuk ke pembahasan Kerajaan Saudi periode pertama. Sebelum kita masuk ke dalam sejarahnya, alangkah baiknya kawan-kawan memperhatikan dulu silsilah keluarga Saud berikut. Silsilah ini dimulai dari Mani' bin Rabi'ah al-Muraidi. Beliau adalah nenek moyang dari Wangsa Saud. Beliau telah ada di Diriyah pada tahun 1446. Kemudian turun beberapa generasi, sampailah di Saud. Saud ini nanti keturunannya akan menjadi raja-raja kerajaan Saudi modern. Silakan diperhatikan dahulu silsilahnya. Baik, kita masuk saja ke pembahasan pertama Kerajaan Saudi periode pertama. Sejarah dimulai pada tahun 1726. Ketika seorang ulama lokal yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang lari dari tempat ia mengajarkan kemurnian ajaran Islam, lalu meminta perlindungan kepada Muhammad bin Saud. Waktu itu Muhammad bin Saud adalah pemimpin di sukunya. Nah, dalam hal ini kita tidak memakai kata suku, tapi kita memakai kata negara, agar nanti tidak bingung. Karena nanti ini akan berubah menjadi sebuah negara. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Muhammad bin Saud melakukan koalisi. Nah, akhirnya mereka bersatu menyatukan kekuatan untuk menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Mereka berhasil karena dengan kekuatan militer yang kuat, dengan segala persenjataan mereka berhasil untuk menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya dan memperluas daerah kekuasaan dari Muhammad bin Saud. Selanjutnya masuk ke tahun 1765. Ketika Muhammad bin Saud wafat dan beliau digantikan oleh putranya Abdul Aziz bin Muhammad Al Saud. Walaupun sudah meninggal, tapi aliansi antara Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Abdul Aziz bin Saud itu tetap berjalan. Abdul Wahab itu diberikan jabatan untuk mengurus administrasi sipil negara tersebut.
Abdul Aziz dan juga putranya Saud bin Abdul Aziz memilih untuk melakukan ekspansi ke kota-kota lainnya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Hingga pada tahun 1788, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Saud berhasil menguasai dataran tinggi Najd. Namun sayang, 4 tahun kemudian Muhammad bin Abdul Wahab wafat, tepatnya tahun 1792. Karena semakin meluasnya kekuasaan dari Abdul Aziz ini, itu menyebabkan Kekaisaran Turki Utsmani atau Turki Ottoman yang waktu itu berkuasa untuk wilayah Afrika dan juga Timur Tengah itu merasa terusik, kawan-kawan. Jadi pada tahun 1818 Turki Utsmani mengirimkan ekspedisi besar ke wilayah barat Arab Saudi. Tentara Turki Utsmani mengepung kota Diriyah dan juga menghancurkannya. Pemimpin Arab Saudi waktu itu yang bernama Abdullah bin Muhammad Al-Saud dibawa ke Konstantinopel untuk dieksekusi mati. Akibat kejadian tersebut, keluarga Saud tercerai-berai. Ada yang lari, bahkan ada yang dipenjarakan di Mesir bersama dengan keturunan Abdul Wahab. Dengan demikian, berakhirlah kerajaan Saudi periode pertama. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kerajaan Saudi periode kedua, yang dimulai pada tahun 1824 oleh cucu dari Muhammad bin Saud yang bernama Turki bin Abdullah Al-Saud. Turki bin Abdullah Al-Saud berhasil mengusir garnison Mesir dan juga menduduki Riyadh. Kemudian menjadikan Riyadh sebagai pengganti Diriyah sebagai ibu kota negara. Turki memiliki berbagai macam prestasi dalam kepemimpinannya, seperti di bidang pertanian, perdagangan, dan juga sastra. Dan si Turki ini, kawan-kawan, dia hanya memerintah 1 dekade saja, karena beliau dibunuh oleh sepupunya yang ambisius, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Faisal bin Turki Al-Saud. Faisal ini kemudian membalaskan dendam ayahnya dengan meracuni pembunuh ayahnya tersebut. Lalu pada tahun 1865, Turki Utsmani kembali mengusik negara tersebut dengan menyokong keluarga Ar-Rasyid untuk menggulingkan keluarga Saud. Kemudian pada tahun 1891, Abdurrahman bin Faisal Al-Saud terdesak dan akhirnya dia mencari perlindungan ke suku-suku Badui di padang pasir luas di Arab Timur. Dari sana akhirnya Abdurrahman beserta dengan putra dan keluarganya pergi ke Kuwait hingga tahun 1902. Oh iya, putranya bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Dengan begini, berakhirlah kerajaan Saudi periode kedua. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke periode kerajaan Saudi modern. Ini dimulai tahun 1902, tepatnya tanggal 15 Januari 1902, yang mana dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, yang waktu itu masih berumur 22 tahun. Beliau melaksanakan misi untuk kembali ke tanah kelahirannya. Untuk apa dia kembali? Dia ingin merebut warisan yang telah diambil oleh keluarga Ar-Rasyid. Bersama beliau ada 40 orang pengawal. Akhirnya Abdul Aziz berhasil menduduki benteng Masmak dan juga melindungi para pendukung dinastinya. Selanjutnya, pada tahun 1914 sampai 1918, pada Perang Dunia Pertama, Abdul Aziz melakukan koalisi dengan kerajaan Inggris. Tujuannya sama. Jadi antara Abdul Aziz dengan Inggris itu tujuan mereka sama, yaitu untuk menggulingkan Turki Utsmani. Akhirnya Turki Utsmani runtuh. Pada tahun 1924 sampai dengan 1925, Abdul Aziz
bin Abdurrahman Al Saud memperluas kekuasaannya hingga ke Najd dan Hijaz, hingga sampai ke Mekah dan juga Madinah, dua kota suci di Arab Saudi seperti yang kita tahu. Dalam prosesnya, Abdul Aziz ini mendamaikan suku-suku yang ada di Arab, sehingga pada tanggal 23 September 1932 terbentuklah Kerajaan Arab Saudi modern. Dengan begini, berakhirlah pembahasan Kerajaan Saudi periode modern. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang sejarah Kerajaan Arab Saudi. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi ini menganut sistem politik monarki absolut. Apa itu monarki absolut? Yaitu pewarisan dari raja satu ke raja selanjutnya itu berdasarkan keturunan. Jadi, misalnya, kalau masih ada anak Raja King Abdul Aziz yang hidup, maka pewarisan kerajaan tersebut harus diberikan kepada anak beliau. Belum boleh diberikan kepada cucu-cucunya. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Arab Saudi adalah sama dengan negara-negara Islam lainnya, yaitu sistem presidensial, yang mana yang dipimpin oleh seorang raja. Dasar hukum yang dianut adalah Al-Quran dan juga syariah Islam. Dalam sistem ini, tidak ada pemilihan umum. Kalaupun ada, itu hanya memilih anggota legislatif dan yudikatif. Sedangkan untuk anggota eksekutif, hanya terdiri dari raja, menteri, dan juga penasihat raja. Sedangkan konstitusi yang dianut oleh Kerajaan Arab Saudi adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Undang-undang dan juga otoritas dalam satu wilayah itu ditentukan oleh raja. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu raja-raja Arab Saudi di periode modern yang memimpin dari awal terbentuknya Kerajaan Arab Saudi hingga sekarang. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Arab Saudi dari awal terbentuk hingga sekarang adalah sebagai berikut. Kawan-kawan bisa memperhatikan foto-foto raja-raja yang kami tampilkan. Yang pertama, Ibnu Saud, atau biasa disebut dengan King Abdul Aziz Al Saud. King Abdul Aziz Al Saud naik tahta tanggal 22 September 1932 dan turun tahta tanggal 9 November 1953. Selanjutnya, King Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau naik tahta tanggal 9 November 1953 dan turun tahta 2 November 1964. King Saud ini digulingkan pemerintahannya. Selanjutnya, King Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau naik tahta tanggal 2 November 1964 dan turun tahta 25 Maret 1975. King Faisal ini dibunuh oleh keponakannya sendiri yang waktu itu baru pulang dari Amerika. Dan pada masa pemerintahan King Faisal ini, waktu itu Amerika dan Arab Saudi sedang memanas karena Arab Saudi melakukan embargo ekonomi terhadap Amerika sehingga membuat negara tersebut menjadi lumpuh perekonomiannya. Selanjutnya, King Khalid bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau naik tahta tanggal 25 Maret 1975 dan turun tahta 13 Januari 1982. Selanjutnya, King Fahd bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau naik tahta tanggal 13 Juni 1982 dan turun tahta tanggal 1 Agustus 2005. Seterusnya, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau naik tahta tanggal 1 Agustus 2005 dan turun tahta tanggal 23 Januari 2015. Maksud turun tahta di sini adalah seperti yang kita sebutkan tadi, digulingkan atau dibunuh. Tapi dalam sistem monarki absolutnya Arab Saudi, raja itu memimpin hingga beliau wafat. Jadi,
beliau memimpin seumur hidupnya. Setelah beliau wafat, barulah nanti digantikan oleh anak King Abdul Aziz selanjutnya. Kalau nanti anak King Abdul Aziz sudah memimpin semuanya, baru dilanjutkan oleh cucu-cucu dari King Abdul Aziz. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang Kerajaan Arab Saudi. Semoga hal ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bagi Anda yang ingin memberikan pendapat, kritikan, dan juga masukan, atau yang ingin request video apa yang harus dibuat selanjutnya, silakan dicantumkan di kolom komentar. Atas perhatian Anda dalam channel ini, kami ucapkan terima kasih dan salam Gading Hitam.